Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap rekan kerja saya di SD Negeri 15 Indralaya Utara. Yang mana pada supervisi ini akan dilaksanakan dalam bentuk 3 tahap. Tahap pertama adalah pra-observasi, tahap kedua observasi, dan tahap ketiga adalah pasca observasi. Tujuan supervisi ini adalah melakukan pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Baik, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan rekan kerja saya. Silakan Ibu Dea. Baik, selamat pagi Pak Asri. Perkenalkan, nama saya Dea Olivia. Saya mengajar di kelas 6 di SD Negeri 15 Indralaya Utara. Ya. Apakah Ibu Dea bersedia untuk menjadi supervisi yang akan saya lakukan di kelas Anda? Bersedia. Bersedia. Baik. Nah, apa yang akan menjadi materi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Baik, karena ini sudah masuk di bulan Mei, kita sudah masuk di tema 9. Tema 9 itu menjelajah angkasa luar. Jadi nanti pada saat jadwal supervisi itu sudah masuk ke topiknya itu di tentang tata surya Pak Asri. Jadi tentang tata surya. Kemungkinan materinya itu ada di materi bahasa Indonesia dan juga materi muatan sains, IPA. Jadi pelajarannya pelajaran tematik, ya? Tematik. Jadi kita masih tematik, IPA dan juga bahasa Indonesia. Yang menjadi tujuan pelajaran dari pembelajaran ini apa yang Ibu harapkan? Ya, jadi saya berharap dari tema 9 tentang tata surya ini, berharap siswa itu tahu apa itu sistem tata surya dan juga benda-benda apa yang ada di galaksi kita. Sementara untuk bahasa Indonesianya itu saya berharap siswa mengetahui informasi penting dari cerita teks yang dibaca tentang tata surya, gitu Pak Asri. Berarti teks fiksi ya, Bu? Nanti juga rencananya mau ada bermain peran seperti itu. Oke. Baik, Ibu Dea, di sini saya akan melaksanakan pembimbingan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu Dea sudah pernah mendengar atau sudah kenal tentang pembelajaran berdiferensiasi? Jadi saya baru mendengar secara kulitnya saja, tapi saya belum begitu paham Pak Asri bagaimana sih pendidikan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, karena saya masih sedikit-sedikit yang saya ketahui. Ya, betul sekali Ibu Dea. Nah, jadi Bu Dea, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita melakukan segala sesuatu proses pembelajaran yang kita buat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Di sini catatannya individu. Jadi berarti kita per orang gitu ya? Per orang. Jadi kita itu membuat pelajaran itu untuk agar individu tersebut dapat berkembang sesuai dengan minat belajarnya seperti itu. Seperti jadi dia punya keterampilannya masing-masing seperti itu ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini juga adalah pembelajaran yang bisa dikatakan masuk akal. Karena apa? Karena kita sebelum melakukan pembelajaran itu kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar dulu ya. Jadi kebutuhan belajar ini dapat kita lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua itu tentang gaya belajar murid atau profil belajar murid, dan yang ketiga itu adalah minat murid. Seperti apa Pak ini kita untuk pemetaannya? Nah, untuk melakukan pemetaan ini, kesiapan belajar itu dapat kita lihat dari sejauh mana mereka itu memahami materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Mengukur gitu? Iya, mengukur. Jadi ketika mereka misalkan dalam pelajaran matematika, mereka sudah bisa melakukan penjumlahan atau melakukan operasi hitung, berarti mereka itu sudah bisa kita lanjutkan tentang bagaimana cari rumus, misalkan tentang mencari luas bangun datar atau luas volume seperti itu. Jadi itu tentang kesiapan belajar mereka, jadi materi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu tentang minat murid. Ini berdasarkan kegemaran mereka terhadap pelajaran tertentu. Misalkan ada beberapa murid yang suka Ya, condongnya sukanya IPA atau seni, seni atau sukanya bergerak olahraga seperti itu.
Nah itu tentang Oh, berarti minat kita murid. ini buat pemetaan juga karena tidak suruh murid menyukai satu hal yang sama gitu ya Pak Asri Ya ya. betul. Baik. Nah yang terakhir itu profil belajar murid ini sesuai dengan gaya belajarnya, karena ada beberapa murid itu yang suka melihat, ya, menonton video atau melihat gambar-gambar yang tertarik bagi mereka. Kemudian ada juga yang kelompok siswa itu Berarti belajar visual ini gitu ya Pak? visual. Ya. Ada juga yang sukanya untuk mendengarkan apa yang diceritakan dari orang seperti itu. Jadi ini termasuk auditory. Oke. Dan yang terakhir itu kinestetik, di mana ada beberapa siswa itu yang suka bergerak-gerak di dalam kelas. Jadi, Pantes ya anak-anak ini sukanya jalan di Iya. depan, pindah tempat duduk. Benar sekali. Berarti dia kinestetik ya Pak ya, Asri ya. kinestetik. Oh, seperti itu. Baik. Nah, jadi dari kebutuhan belajar ini setelah kita tahu, kita akan melakukan pemetaan ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, iya, ini gimana Pak Asri? Ya. Caranya banyak sekali untuk melakukan pemetaan ini. Yang pertama itu bisa kita menggunakan tes diagnostik. Oh, seperti apa nih Pak? Nah, tes diagnostik ini biasanya Tes tentang diagnostik. pengetahuan materi mereka, pembelajaran mereka. Ini bisa kita berupa soal Iya, atau benar. seperti apa Pak? Itu bisa berupa soal-soal sederhana, karena untuk mengukur kemampuan dasar mereka dalam menghadapi sebuah materi pelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi untuk kita masuk ke materi berikutnya, kita mengukur di materi sebelumnya dulu Iya. kesiapan ini apakah sudah cocok nih siswa Iya. ini untuk masuk ke materi berikutnya. Oh, seperti Betul. itu. Baik. Oke. Yang kedua itu bisa kita lihat dari melakukan pengamatan terhadap perilaku murid selama pembelajaran kita. Oh, perilaku juga berarti masih Iya. termasuk ya Pak ya? Ya masuk. Perilaku. Oke, seperti apa nih Pak? Perilaku murid ini ketika kita belajar seperti yang Ibu Daya jelaskan tadi, ada murid yang suka Berjalan, pindah tempat. ada yang suka ngobrol, ada yang suka, pokoknya sering sekali untuk Pak saya Pak. Iya, Ya, ada seperti yang itu. aktif, ya, iya. bertanya, ada yang pasif, dia Pak diam aja Iya, gitu Pak. benar. Kemudian juga bisa kita melakukan tanya jawab dengan guru yang sebelumnya. Ya. Kemudian kita bisa membaca raport siswa. Kemudian juga kita bisa melakukan review atau refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Berarti kita harus membuat pemetaan dulu ini, tes Iya. diagnostik, mengamati perilaku siswa. Oke. Nah, tetapi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, budaya, semuanya tidak wajib kita laksanakan. Jadi boleh kita pilih Sesuai kebutuhan sesuai kita. dengan kebutuhan. Itu juga yang tadi yang berdasarkan kebutuhan belajar itu boleh kita pilih salah satu, atau ketiga-tiganya boleh kita laksanakan Boleh sekaligus kita dalam sebuah materi yang sama, dalam satu materi. Jadi misalkan saya ini mau mengajarkan tentang sistem tata surya ya Pak Asri ya. Kan kalau sistem tata surya itu nanti rencananya saya mau ada gambar-gambar, Iya. terus juga nanti saya mau Baik. ngajak nonton video. Nah, berarti ini saya kalau saya mau pilih pemetaan perilaku, jadi saya mau pisahin nih rencananya kalau dari informasi Pak Asri tadi yang mana visual, yang iya. mana audio, itu boleh ya Pak Asri? Boleh sekali. Seperti itu. Iya. Oke. Berarti tidak usah saya tes diagnostik. Karena Ibu Daya sudah melakukan pengamatan terhadap perilaku murid. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu Daya, dalam pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya terbagi menjadi 3. Diferensiasi itu kan adalah pembelajaran yang membedakan antara murid satu dan murid lain untuk menunjukkan Iya. bagi mereka. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten, Diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, proses, dan yang ketiga itu adalah diferensiasi produk. diferensiasi produk. Nah, ini seperti apa Pak Asri? Saya belum paham. Nah, jadi dalam melakukan proses pembelajaran itu, ini ketiga-tiganya juga boleh kita laksanakan atau boleh salah satu juga dipilih. Nah, untuk diferensiasi konten berarti kita menyediakan berbagai macam materi pembelajaran yang berbeda-beda. Tetapi isi materinya sama, tapi kontennya berbeda-beda. Maksudnya seperti ini. Misalkan anak yang memiliki kebutuhan yang agak kurang, memiliki IQ yang kurang, kita bisa membuat sebuah materi pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi ini dapat menarik mereka untuk belajar. Oke. Nah, untuk yang siswa yang sedang, itu mereka bisa misalkan melihat gambar-gambar. Kemudian untuk yang siswa yang tinggi, mereka bisa belajarnya melalui tulisan, membaca buku. Oh, jadi kita tidak harus sama. Iya. Misalkan membaca semua. Iya, tidak. Oh, seperti itu.
Oke, kalau konten jadi seperti itu, baik. Nah, untuk proses juga kita melakukan pembelajaran yang berbeda-beda. Ini biasanya yang biasa kita kembangkan strategi dalam proses ini adalah membentuk siswa itu belajar dalam bentuk kelompok. Ya, saya biasanya kelompok Pak Asri, tapi sudah biasa. belum tahu bahwa itu diferensiasi proses. Nah, biasanya di dalam pembelajaran diferensiasi ini menekankan guru itu lebih aktif pada kelompok-kelompok kecil daripada kelompok besar. Jadi pembelajaran langsung itu kita hindari karena kita lebih aktif kepada kelompok-kelompok kecil. Apalagi ada perbedaan kelompok yang sedang, tinggi, dan rendah. Berarti pengelompokan ini berdasarkan kemampuan ya Pak? Iya, boleh seperti kebutuhan belajar tadi. Berikan pada auditori, visual, atau kinestetik. Misalkan audio sama audio, boleh kita kelompokkan seperti itu ya? Oke. Kemudian untuk produk, jadi dalam pembelajaran kita itu mereka itu menghasilkan sebuah produk pembelajaran. Itu bisa berupa misalkan kalau anak yang visual itu misalkan mereka disuruh menggambar dari hasil pembelajaran mereka itu dalam bentuk laporan ya. Kemudian untuk yang auditori bisa mereka itu bercerita di depan kelas. Apa yang dia pelajari. Kemudian untuk yang produk yang terakhir itu misalkan mereka itu kinestetik, mereka bisa membuat sebuah gerakan-gerakan dalam menjelaskan materi pembelajaran tersebut. Misalkan dalam bentuk lagu dijelaskan planet apa ya. Itu ya Pak Asri. Oh iya. Berarti produknya tentu saja setiap anak ini berbeda-beda. Ya. Karena kita sudah membuat kelompok-kelompok belajar yang berbeda-beda tadi. Oke. Nah, satu lagi Budaya, di sini kita akan mengembangkan sebuah pembelajaran juga terintegrasi, yaitu keterampilan belajar sosial emosional. Kenapa penting Budaya? Karena Mas Menteri kita melihat bahwa karakter yang ada di sekolah kita ini sekarang murid-muridnya itu agak jauh dengan sikap-sikap yang bisa dikatakanlah sikap yang baik seperti itu. Jadi profil pelajar Pancasila itu sangat penting. Nah, di sini KSE itu ada 4 yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah mereka itu bisa melakukan kesadaran diri. Contohnya seperti apa Pak? Ya, untuk kesadaran diri ini kita bisa menggunakan teknik stop. Apa itu Pak? Teknik stop itu yang pertama S itu berarti stop. Jadi kita menyuruh mereka itu untuk melepaskan segala beban yang ada di mereka. Jadi pembelajaran itu kita stop dulu. Jadi mereka itu kita buat relax. Itu S stop. Kemudian T itu adalah take a breath. Bernafas. Ya, ngambil nafas. Okay. Ngambil nafas boleh dari hidung, boleh dari mulut, agar mereka itu sensasinya dalam pikirannya itu bisa keluar semua beban-bebannya. Kemudian O itu melakukan observasi. Boleh dinamai kata-kata ketika mereka sudah tenang untuk memotivasi mereka. Kemudian P itu proses, itu melanjutkan pembelajaran setelah melakukan teknik stop itu. Nah, ini teknik ini biasanya dilakukan pada saat kapan Pak? Ini teknik stop ini boleh kita lakukan pada awal pembelajaran. Atau nanti ketika belajar mereka itu merasa jenuh, boleh kita gunakan. Ini sama tidak Pak dengan ice breaking? Kalau ice breaking itu biasanya terlalu umum, ya, karena bisa bertepuk tangan, bernyanyi, berjoget dan lain sebagainya. Tapi untuk teknik stop ini sendiri, ini adalah salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan kesadaran diri. Jadi mereka itu kita buat sadar betul terhadap apa yang akan mereka lakukan di dalam kelas itu. Berarti ini bisa di awal pelajaran supaya anak-anak ini lebih siap seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen diri. Manajemen diri bagaimana mereka itu mengatur diri mereka sendiri, bagaimana cara mengolah belajar yang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah kesadaran sosial. Ya, jadi mereka itu bekerja sama, itulah menjadi tadi kelompok-kelompok belajar. Jadi mereka itu bukan mengedepankan individualisnya, tetapi bekerja sama ya. Sosialnya ya, di antara teman-temannya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kemampuan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, nanti silakan Ibu Dea untuk mengembangkan dalam FPP-nya nanti. Apakah keempat-empatnya akan kita pakai atau 1 atau 2 yang akan kita gunakan. Oke, baik Pak Asri. Ini kan nanti kan kalau FPP kan kita
ada LKPD ya Pak Asri Oh ya. ya, tadi. Nah nanti kita tetap ya, karena ini kan sudah berkelompok nih, audio, misalkan visual, kinestetik. Apakah nanti mereka tetap presentasi ya? Ya, untuk presentasi itu sangat penting Bu ya, karena bisa kita menggunakan model pembelajaran project atau problem based learning. Itu biasanya mereka akan ada maju ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar kelompok mereka. Baik, berarti nanti saya coba rancang dulu RPP-nya seperti apa. Saya mau bikin pemetaannya, dan juga kalau untuk sosial emosional ini kan ada 4 item. Ini harus dilaksanakan semua ya Pak ya? Ya, boleh tadi, boleh 1, 2 kita pilih itemnya, atau keempat-empatnya boleh. Ini disesuaikan dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di dalam kelas tersebut. Berarti ini kita masukkan di dalam RPP juga Pak? Iya, kita masukkan Apa yang dalam akan RPP. kita lakukan pada saat itu, bahwa kita misalkan kita ingin melakukan teknik scope tadi, kita tuliskan berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Nanti juga akan saya bimbing bagaimana cara membuat RPP-nya ini, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu Dea, apakah Ibu Dea sudah memiliki ide apa media yang akan digunakan nanti dalam pembelajaran nanti? Ya, jadi kan karena kalau pemetaan ini kan saya kan berdasarkan gaya belajar ya Pak, Ya. Visual, audio, dan kinestetik. Jadi nanti ini baru rencana ya Pak Ya. ya. Kalau audio visual itu saya bisa dengan menonton video, karena Berarti di video sana pembelajaran ya? nanti kan karena sudah tercakup nih untuk anak-anak audio visual, ada gambar dan juga ada suaranya seperti itu ya Pak ya. Nah kalau kinestetik saya lebih ingin anak-anak itu membuat susunan planet-planet itu secara langsung, entah nanti mau 3 dimensi atau mau seperti apa. Luar biasa ini. Ini mungkin mereka menggunting atau menempel, mungkin baru rencananya mungkin seperti itu ya Pak ya. Oh ya. Kalau itu nanti bisa termasuk project itu. Oh ini termasuk proyek ya Pak ya. Karena mereka nanti kan ada kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan bertahap seperti itu ya. Seperti itu. Iya. Nah ini berarti untuk medianya tetap kita guru yang menyiapkan ya Pak. Iya, tetap kita guru yang menyediakan media tersebut. Karena kita sebagai fasilitator dalam kelas kita. Ya, berarti produk yang dihasilkan tinggal kita mengarahkan. Iya. Seperti itu, apa yang berdasarkan pembelajaran tadi sudah dilakukan pemetaan, kemudian nanti bagaimana produk yang sesuai yang dihasilkan, misalkan dengan anak audio ini produknya apa, Ya. apa misalnya membuat lagu tentang tata surya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Oh, berarti nanti Ibu Dea ini mau ketiga-tiganya apa diterapkan? Diferensiasi ya? Masih mikir Pak Iya, ini. masih mikir. Rencananya apakah mau 3 atau baru salah satu seperti Salah itu. satu, iya. Nanti Pak saya sambil diskusi ya sama Pak Asri di dalam membuat RPP nanti yang mana yang lebih pas seperti itu. Ya, siap Bu. Nah, terakhir Bu Dea, ini bagaimana untuk penilaian proses pembelajarannya nanti? Kalau penilaian proses pembelajaran itu biasanya kita ada penilaian proses, penilaian akhir, dan juga penilaian awal. Perlu nggak Pak Asri? Untuk awal itu biasanya kalau dalam pelajaran diferensiasi ini adalah tes diagnostik. Jadi karena tadi budaya sudah memetakan, ya, jadi tes diagnosisnya tidak perlu ya. Baik. Untuk proses pembelajaran biasanya itu ada 3, ada proses, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap tadi bisa kita masukkan tadi yang tentang keterampilan sosial dan emosional nanti, gitu. Nanti rubriknya akan saya pakai juga untuk menyediakannya. Baik Pak. Baik Ibu Dea, untuk pra-observasi ini tujuan pelajaran, area pengembangan, kemudian strategi yang akan kita gunakan dalam observasi nanti sudah kita bahas semuanya. Nanti silakan Ibu Dea untuk mengancang-ancang membuat RPP-nya. Ya, akan saya coba ya Pak ya. Ya. Kemudian media pembelajarannya dan penilaiannya. Baik. Nah, nanti selanjutnya kita akan bertemu lagi di observasi ya. Baik. Berapa hari? Siap ya? Sesiapnya. Sesiapnya. Oke. Pokoknya siap, saya langsung informasikan sama Pak Asri. Oke. Nanti kita bertemu di observasi lagi Bu ya. Baik Pak. Nah, Bu Dea, terima kasih banyak telah Sama-sama. menemani saya dalam supervisi di tahap pra-observasi ini Bu Dea. Baik. Sama-sama, semoga doain saya lancar ya Pak ya. Oke. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.